Ya, jadi kita sekarang masuk ke materi ini. Ya, sistem informasi di dalam organisasi. Nah, coba Anda lihat struktur ya, piramid ya, ini di organisasi. Jadi organisasi itu secara umum itu mempunyai kesamaan dalam kategorisasi manajer. Jadi ada manajer senior, top, middle manager ya. Kemudian ada operational manager itu di bawah. Sistem informasi itu memang ya diprioritaskan untuk membantu para manajer. Ya, prioritas utamanya adalah itu. Ya. Sehingga kesesuaian dari sistem informasi itu ya harus selaras dengan kebutuhan manajer. Adapun misalnya bisa diakses oleh selain manajer, itu memang sebuah bentuk kemudahan ya, aksesibilitas informasi ya. Apalagi di era seperti ini kan memang menuntut kemudahan di era teknologi ya. Jadi yang awalnya memang prioritas untuk manajer, nah sekarang semuanya hampir bisa mengakses, tapi manajer tetap mempunyai akses informasi yang berbeda ya dari para pengguna lainnya. Ya, misalnya Anda kan di FTP ya selalu bisa mengakses sister. Ya, padahal Anda bukan manajer. Ya, Anda bukan manajer. Anda memang pengguna, user, ya bagian dari FTP, bagian dari mahasiswa UNED. Tentunya informasi yang Anda akses ya itu berbeda dengan yang saya akses. Berbeda yang bisa diakses oleh para dosen, berbeda yang bisa diakses oleh misalnya wakil dekan, berbeda dengan Pak Dekan, berbeda dengan Pak Kepala Sub bagian akademik atau bagian perlengkapan, bagian umum itu ya, bagian keuangan, berbeda-beda, tidak sama. Sebagai pimpinan, beliau adalah masuk pada kategori manajer. Pak Dekan itu top manajer di FTP ya, wakil dekan itu top manajer kelompok itu. Nanti ada koordinator program studi, itu masuk middle manager ya, sama dengan bagian keuangan, bagian walaupun middle manager tapi karena bagiannya beda, yang diakses juga berbeda ya. Nanti ada yang operasional, Pak Kasub gitu ya, komisi bimbingan misalnya, itu masuk ke operasional manager yang langsung ya punya tugas khusus ya mengurusi mahasiswa. Ketua lab ya, itu operasional manager. Jadi sistem yang bisa diakses oleh beliau itu berbeda dengan kita user misalnya ya, user beda. Dosen biasa ya, user biasa tidak bisa mengetahui banyak informasi ya. Jadi misalnya dosen biasa itu hampir sama dengan Anda, user. Jadi yang bisa diakses itu terbatas. Kebanyakan dari kita para dosen itu adalah justru menginput data ya. Jadi proses-proses transaksi misalnya menginput ya profil gitu ya, seperti Anda kan menginput profil, sama kita juga menginput profil,
menginput apa yang menjadi mata kuliah yang akan diampu. Sama dengan Anda kan ya, memprogram KRS kan sama. Nah, kemudian menginput nilai, gitu ya, menginput tugas-tugas Anda lewat MMP. Ya, sama dengan Anda kan ya. Sama. Kemudian menginput apalagi itu, data-data riset ya, risetnya melakukan apa saja, dapat hibah dari mana, itu kita input semua ya. Pengabdian kita input ya, misalnya ada artikel publish, kita input di situ. Sama dengan Anda, inputnya Anda kan proposal mahasiswa kan ya, progres, kemudian hasil tesis atau skripsi, diinput semua. Jadi hampir sama yang dilakukan dengan dosen dengan mahasiswa ya, cuma bidangnya tok yang beda. Jadi sama-sama berada di level operasional. Tidak bisa misalnya dosen mengakses apa informasi tentang ketersediaan sumber daya apa finansialnya di FTP ya, asetnya berapa ya, memonitor kinerja dosen lainnya, tidak bisa, tidak punya akses sama sekali nih. Nah, jadi kita berada di bawah, jadi kita itu menginput ya. Jadi sistem yang tersedia untuk kita itu adalah transaction processing system, sama dengan kasir yang input ya toh, berapa yang dibeli oleh pelanggan, kemudian uangnya berapa, sama dengan itu. Dan nanti masuk ke koprodi ya, dia bisa memonitor banyak informasi, memonitor, merubah gitu ya, merubah, kemudian merencanakan, itu bisa. Nanti WD juga begitu, lebih banyak lagi informasi. Tapi yang masuk ke atas ya, itu adalah informasi yang sudah bersifat agregatif. Agregatif itu berarti sudah olahan. Jadi kalau di level operasional itu yang ada itu adalah data-data faktual. Jadi Anda input biodata gitu ya, itu kan berapa ribu mahasiswa satu UNED, misalnya ada 38.000 mahasiswa, berarti datanya kan banyak sekali, makanya di situ piramidnya besar ya, karena di level operasional itu datanya memang banyak sekali, data-data rinci ya, per fakultas misalnya satu UNED tuh berapa ribu mahasiswa, berapa puluh ribu mahasiswa ya, sekitar 38.000 mahasiswa itu 38.000 mahasiswa. FTP berapa ya, sekitar berapa ya, sekitar 1000 berapaan mahasiswa. Nanti ketika masuk ke koprodi itu sudah rekapan ya, jadi yang bukan data rinci ya, biodata Anda tidak masuk lagi di sana. Yang ada itu ya rekapan nama, NIM ya, status, misalnya itu Anda itu aman atau enggak, evaluasi 2 semester, 4 semester ya, 8 semester, itu yang begitu-begitu yang masuk. Nanti masuk ke WR1 lebih agregatif lagi, angkatannya ya, angkatan ini yang berbahaya siapa gitu. Tapi agregatif. Jadi kalau mau menelusuri data yang rinci, misalnya angkatan ini namanya ini tuh alamatnya di mana, itu nanti tanya Kaprodi. Tanya Kaprodi ya. Tanya Kaprodi. Yang bisa membuka itu Kaprodi. Nanti Pak Dekan ya lebih agregatif lagi. Oh, berarti tingkat kelulusannya itu berapa persen, terus IPK rata-rata di fakultas ini berapa persen. Kalau mau tanya misalnya ini kontribusi IPK yang paling tinggi ini angkatan berapa, tanya WR1 yang punya akses WR1, karena ya berbeda
Jadi perbedaan informasi itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Ya, Pak Dekan kan kalau kalau mengambil keputusan yang sifatnya kan strategis, ya melingkupi semua dan biasanya jangka panjang. Misalnya kebutuhan anggaran, ya. Ini misalnya kok ada yang jelek ini ya, misalnya TIP kok jelek ini performanya ini kok jelek. Kenapa? Ditelusuri, nanti biar satu menjelaskan. Biar satu minta data rinci dari Kaprodi. Oh ternyata ini Pak, misalnya nggak pernah nggak pernah apa itu studi lapang, sehingga kemampuan mahasiswa untuk menggambarkan keadaan di perusahaan ya secara faktual itu kurang. Oh kalau gitu aja ya, saya nanti akan minta anggaran untuk itu ya. Terus ngomong ke biar satu, gimana itu para Kaprodi, bisa nggak itu kalau misalnya ada satu SKS khusus untuk kunjungan industri misalnya. Nanti Kaprodi, nanti apa biar satu ke bawah ke Kaprodi, ini gimana kurikulumnya ya, disesuaikan. Ada satu lagi SKS, mana mata kuliah yang mau dikurangi SKS-nya karena ternyata kinerjanya ada yang rendah dari sini. Nah jadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, itu gunanya sistem informasi ya. Jadi aliran informasi itu bisa cepat, kapanpun bisa diakses, kapanpun kita bisa mengeluarkan keputusan ya. Apalagi ada WA sekarang ya, jadi nggak hanya hari Senin Selasa Rabu jam kerja ya. Sekarang instruksi dari kantor itu bisa Sabtu Minggu, bisa pagi, bisa malam ya, nggak kenal jam. Kayak anda misalnya ya, kayak anda misalnya kirim mana, kirim informasi ke saya kadang-kadang malam hari, kadang-kadang pagi ya, siang ya biasa. Kalau zaman dulu kan nggak bisa seperti itu, harus ketemu di kantor, jam kantor. Kalau sekarang kapanpun bisa direpoti, itu bisa. Saya nyuruh anda itu kapanpun bisa lewat WA ya. Itu teknologi informasi ya. Nah sistem informasi itu ya mirip lah sekarang ya, ya bisa difungsikan kapanpun ya. Jadi anda bisa lihat ya, jadi sistem informasi itu disesuaikan informasinya dengan kebutuhan untuk manajer ya, kebutuhan untuk manajer. Nah ini anda bisa lihat seperti yang tadi ya. Jadi yang paling bawah ya, yang paling bawah itu adalah business fact. Jadi apa itu, fakta-fakta ya. Jadi fakta-fakta yang ada. Nah fakta yang ada ini harus kita ambil sebagai data kan, kemarin gitu. Data adalah fakta yang terjadi, yang objektif, itu namanya data ya. Kita ambil, ada prosedurnya tahu untuk ngambil ya. Yang ngambil data itu kan ada prosedurnya ya, walaupun sederhana kan ada prosedurnya. Input, nah masukkan nama anda, itu prosedur ya, nama, alamat, NIM, itu prosedur. Nah, setelah itu simpan, ubah gitu ya, ubah misalnya, atau tambah lagi, add ya, ya, refresh ya, itu prosedur ya. Setelah ini masukkan data tentang apa, jadi ada urut-urutannya gitu ya. Nah maka kita punya data. Jadi fakultas punya data karena kita dosen input ya toh? Mahasiswa input, karyawan input ya, input semuanya di input ya. Sehingga universitas kan, karena yang mengelola ini adalah tersentral ya di universitas punya data semuanya, seluruh mahasiswa, dosen, karyawan ya, dan apa ya, pegawai ya, pegawai yang kontrak ya, ada semuanya.
Bisa Anda bayangkan ya, seberapa besar data yang dipunyai oleh universitas. Jadi kalau Anda lihat servernya yang di UPTTI itu ya, yang isinya itu komputer server, ya itu ada di situ semua. Bayangkan kalau misalnya ada orang misalnya ya menghack begitu ya, data semuanya dimasukin virus gitu, itu sudah tidak bisa apa-apa UNED itu ya, tidak hanya UNED tok, semua organisasi begitu, tidak bisa apa-apa ya. Anda buka sister gambarnya semut gitu ya, ya Anda ngakses nama Anda yang keluar nama orang lain gitu ya, dikasih virus gitu, rusak itu. Anda tidak bisa belajar ya, orang UNED tidak bisa kerja ya. Jadi itu server apa, server meledak gitu ya. Ya kan tidak langsung semuanya itu cloud kan ya, tidak semuanya langsung ke sana. Itu servernya UNED. Nah, terus dari data-data itu ya, data itu kan nilainya kan rendah, nilainya kan rendah. Jadi nilai apa ya, nilai ya, value informationnya, karena dia belum sampai informasi kan ya, maka dia rendah. Nah ketika data itu dihubungkan dengan konteks, nah baru dia akan menjadi informasi. Diolah, dihubungkan dengan konteks. Berapa rata-rata IPK mahasiswa FTP? Nah itu kan berarti konteks sudah, menanyakan tentang IPK. Ngolah lah ya, entah pakai rata-rata gitu, pakai range ya terserah, pakai visual ya, visual ya atau grafik itu terserah. Nanti konteksnya adalah mengetahui IPK rata-rata, baru ada informasi. Oh begini ya toh? Setelah itu informasi itu bisa menjadi knowledge ya, bisa menjadi knowledge dengan adanya apa, experience kemarin ya, dengan adanya experience, dengan adanya pembelajaran atau studi. Jadi knowledge itu bisa dilatih, bisa karena pengalaman, bisa karena belajar, bisa karena skill bisa dari bakat, nah, atau bisa dari latihan ya. Informasi, oh informasinya rata-rata IPK-nya sekian, jadi misalnya ya, misalnya 3,3 gitu ya, 3,3, maka informasi mengatakan bahwa 3,3 ini berarti nggak terlalu pinter misalnya gitu ya. Oh berarti IPK-nya mahasiswa FTP itu nggak terlalu pinter, cuma 3,3. Kemudian naikkan knowledge, kita punya pengalaman kalau IPK sekian itu enaknya dihafalkan, itu knowledge namanya ya. Kita punya pengalaman, oh di universitas lain itu kan, ini manajer yang punya begitu, manajer ya, manajer ya misalnya Pak Bagus gitu ya, dengan Pak Dekan, dengan Pak bagian akademik ya. Kalau di untar lain, kalau ada IPK sekian itu perlu treatmentnya begini-begini ya. Di untas kita memungkinkan enggak, mereka kan tahu aturannya kan, enggak semuanya bisa dilakukan kan, aturan antar universitas itu bisa berbeda, pendanaannya beda, fasilitasnya beda, dosennya, sumber dayanya beda. Nah kalau Pak Dekan, Pak WR1 kan tahu, sudah tahu sumber daya di FTP sudah tahu ya, sumber daya dosennya sudah tahu, finansialnya sudah tahu, pengalaman di universitas lain ya, karena kan sering pertemuan juga toh, sudah tahu. Jadi ketika ada informasi begitu, mereka punya knowledge. Oh kalau gitu kita perlu begini ya, misalnya ada 3 alternatif, nah, itu knowledge untuk meningkatkan IP, karena nggak mungkin kan target kita pasti IP-nya tinggi 3,6 gitu misalnya rata-rata IPK-nya. Nah dari 3 alternatif ini mana yang mau dilakukan? Nah kita perlu wisdom. Nah, kita perlu wisdom, mana ini yang paling efisien,
tidak memberatkan kita misalnya itu, tapi hasilnya kira-kira paling efektif. Nah, itu kita perlu wisdom. Ya. Nah, dengan wisdom itulah kita mencapai sebuah intelligence. Jadi intelligence itu merupakan ide yang original berbasis knowledge. Ya, ide yang original tapi berbasis knowledge ya, bukan sekedar ide-ide nggak jelas contohnya, tapi itu tadi sudah ada skenario. Nah, tapi skenario itu dipilih yang paling apa? Yaitu tadi paling menguntungkan, paling memuaskan. Ya. Bagi apa? Ya bagi yang ada di FTP. Karena mungkin nanti kalau di FKM atau kedokteran berbeda itu alternatif yang dipilih, berbeda. Karena apa? Ya kan itu tadi. Ya sumber dayanya berbeda macam-macam dan itu sudah diketahui semua. Jadi kalau kita tidak punya informasi, kita tidak bisa mengetahui apa yang mau kita lakukan, tidak punya knowledge. Ya. Kalau kita nggak punya knowledge, kita nggak punya wisdom. Wisdom itu kebijakan atau kebijaksanaan gitu ya. Jadi kebijakan itu dari arti kebijaksanaan itu. Jadi harus bijaksana. Namanya kebijakan itu harus bijaksana. Ya kita punya intelijen. Nah, jadi orang yang punya banyak ide-ide brilian, inovatif, ya kreatif, ya, tapi tetap bisa operasional, itu namanya wisdom. Kan ada orang yang punya kreativitas tinggi tapi tidak bisa dioperasionalkan, itu bukan wisdom namanya. Ya apa? Ya inovasi gitu aja. Karena inovasi belum tentu wisdom. Ya ide itu belum tentu wisdom. Ada idenya ketinggian. Ya ketinggian. Ini teori ya. Kalau teori ya masih tataran knowledge aja berarti. Teorinya begini-gini ya, itu knowledge. Ya teori di atas knowledge dikit ya. Jadi teori itu science yang sudah teruji. Knowledge kan belum tentu teruji. Ya, belum tentu teruji. Ilmu pengetahuan tuh ya, science ya. Apa? Science kan? Kok science apa? Ya knowledge itulah ya. Kalau science itu sudah teruji. Belum sampai kepada tataran intelijensi. Kalau knowledge itu dianggap sebagai pengetahuan, ya pengetahuan kan umum. Ya, ilmu pengetahuan. Nah, kalau ada ilmu itu berarti sudah pengetahuan yang terverifikasi dengan sahih menggunakan metode ilmiah. Itu namanya ilmu. Teori itu bagian dari ilmu. Nah, jadi kalau orang yang punya kreativitas tinggi itu berarti knowledge-nya ada di atas ya. Karena sudah masuk tataran ilmu. Tapi belum sampai intelijen. Belum sampai intelijen karena ya itu ketika idenya dilakukan tambah rusak, ya nggak jalan atau tambah rusak. Padahal menurut teorinya bagus. Artinya dia nggak punya wisdom, nggak bisa melihat. Berarti masih kurang. Apa yang kurang? Ya knowledge-nya masih kurang. Jadi knowledge-nya kurang banyak. Dia punya beberapa knowledge, tapi tingkatan knowledge-nya yang sedikit itu sudah masuk ke tataran ilmu. Ya makanya ada pemio gini. Orang kalau ilmunya kurang banyak, itu kaku gitu ya. Itu cenderung parsial. Tapi orang kalau ilmunya sudah banyak, nah itu biasanya tambah gak punya ketegasan. Karena apa? Karena ilmu yang dia ketahui itu terlalu beragam. Sehingga kalau ada orang melakukan ini, oh itu ada ilmunya. Orang lain berbeda melakukan ini, oh itu juga ada ilmunya. Yang lain kok agak aneh gitu, itu juga ada ilmunya. Jadi orang yang berilmu banyak, itu biasanya cenderung moderat. Kecuali kalau ilmunya hanya satu misalnya, taunya yang A,
begitu ada orang melakukan B salah. Nah itu nggak wisdom namanya ya. Jadi orang berilmu itu belum tentu masuk ke tataran wisdom. Ya, tapi ada orang yang walaupun knowledge-nya banyak ya, tapi tadi dia belum masuk ke tataran ilmu, tapi knowledge-nya sudah banyak, itu bisa wisdom. Ya, makanya orang wisdom itu kan tidak harus profesor, tidak harus doktor. Ya, doktor belum tentu wisdom. Dia ada orang yang S1 saja, cuma dia senang belajar, knowledge-nya banyak. Ya, dimulai dari informasinya banyak, kemudian dia punya pengalaman, ya, punya pengalaman interaksi dengan para apa itu para ilmuwan gitu ya, interaksi. Ya, akhirnya dia bisa membangun knowledge, ya, membangun knowledge dari pengalaman itu. Ya, dia cuma sarjana mungkin, tapi pengalamannya banyak. Dia bisa punya wisdom. Idenya itu mungkin lebih aplikatif, lebih operasional dibandingkan dokter. Nah, jadi begitu. Ya, tak mesti kalau dokter bisa sekalian, ya tidak mesti juga. Dokter kan proses belajar, kayak Anda belajar S1 gitu. Pasti lulus kan? Iya, dokter juga pasti lulus. Asal dia ngikuti perkuliahan, pasti lulus. Buat disertasi, apa tuh susahnya buat disertasi? Kan sama dengan buat tesis, sama dengan buat skripsi. Mau ada pembimbingnya, kalau nggak bisa tanya pembimbingnya, kan gitu ya, kan begitu. Jadi nggak, biasa saja. Ya, dokter biasa, profesor biasa saja. Nah, profesor biasanya masuk ke level wisdom karena apa? Karena dia experience. Ya, biasanya seorang profesor itu kan udah lama, ya, lama jadi dosen, sering penelitian, jadi punya pengalaman, pengalaman, punya pengalaman. Jadi dia punya wisdom. Ya, gitu dah. Jadi sistem informasi itu harus bisa menunjang untuk kebutuhan ini. Ya, harus bisa. Nah, jadi misalnya manajer itu harus dibuat pinter, maka sistem informasi itu nanti harus bisa menyediakan banyak skenario. Ya, jadi tidak hanya informasi yang umum gitu ya, tapi harus dilengkapi dengan skenario itu. Ya, skenario nggak berarti langsung skenario pesimis optimis gitu, nggak begitu juga ya. Jadi kita sajikan misalnya visualisasi data dari berbagai sudut pandang, itu kan membuat orang untuk berpikir skenario. Nah, jadi kita memandang data itu bukan hanya dari satu sisi gitu loh ya. Data diolah informasi, kan itu satu sudut pandang. Kemudian diolah dengan cara begini, ada informasi yang berbeda. Itu kan sudut pandangnya berbeda lagi. Diolah dengan begini, ada informasi ini, sudut pandangnya berbeda lagi. Jadi ada 3 sudut pandang. Ya, ada 3 sudut pandang. Nah, itu yang membuat manajer itu bisa wisdom. Nah, makanya sistem informasi itu mahal. Ya, yang dia bisa menunjang intelligence manager itu mahal. Karena yaitu dia harus bisa menyajikan informasi itu dari banyak perspektif. Kalau hanya satu perspektif ya sederhana gitu ya. Bukan jaminan bahwa manajernya akan tidak cerdas ya. Tidak jaminan. Kalau manajernya sudah cerdas ya tetap aja intelijen ya, tetap saja bijaksana. Tapi kalau ini kan sistem itu kan umum. Jadi top manager itu bukan langsung ujuk-ujuk orang yang wisdom gitu kan, belum tentu juga. Lah kok bisa Pak? Ya kalau misalnya startup yang jadi top manager kan orang-orang muda semua. Anda misalnya ya lulus sarjana, terus dikasih modal
1 miliar kan langsung jadi top manager, kan langsung punya anak buah. Tapi kan tidak langsung ujung-ujung wisdom, karena pengalamannya masih nol, startup. Ya, kecuali kalau udah 10 tahun gitu ya, 5 tahun lah gitu sudah mulai punya gitu ya, itu ya. Nah ini contohnya level pada operasional. Ini apa ya, transaksi rutin. Wah kita tadi ya masukkan biodata, masukkan apalagi ya, ya masukkan KRS gitu kan. Anda kan biasa toh kalau ada survei kepuasan mahasiswa, Anda masukkan jawaban Anda di situ. Apalagi yang Anda masukkan di sister, kan itu aja. Ya proposal itu ya gitu itulah ya. Sama dengan dosen juga begitu. Kalau ada monitoring, evaluasi ya, ya memasukkan data yang diminta. Ya nanti datanya diverifikasi agar akurat, dan datanya itu sering diminta agar update ya, setahun sekali diminta update data. Dulu pernah pelatihan apa tahun sekian, sekarang kan tahunnya berubah, diminta update. Itu namanya mau apa ya, bukan modernisasi ya, apa ya, kalau istilahnya itu mempercanggih data, jadi datanya itu update gitu aja loh ya. Ya terus setelah itu apa, pengetahuan, karena kan masih diolah data ini jadi informasi, kemudian pengetahuan, mendukung pengetahuan dan data pekerjaan. Misalnya apa di sini, otomasi. Jadi kalau misalnya kantor-kantor itu punya alat untuk menjawab telepon otomatis, tidak harus orang, itu masuk ke level knowledge. Sistem informasinya masuk ke level knowledge. Kirim email langsung ada balasan. Ya, terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal kami. Artikel Anda akan diproses selanjutnya selama misalnya seminggu ke depan. Mohon untuk mengecek akun Anda dalam waktu 7 hari ke depan. Kalau misalnya belum ada, silahkan call ke ya, itu namanya knowledge. Yang jawab mesin itu. Ya, yang jawab mesin. Terus ada level manajemen. Manajemen itu ya manajer ya, untuk pengambilan keputusan seperti yang tadi saya contohkan. Ya, Koprodi, Pak Wadek, Pak Dekan ya. Terus level strategis. Nah ini biasanya top, yang benar-benar top ini. Siapa ya, Pak Dekan dan para Wadek. Nah, ini untuk perencanaan strategis jangka panjang. Kita harus menganggarkan itu untuk membangun gedung. Membangun gedung kan tidak bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, kadang-kadang ya bisa cepat tuh 2 tahun. Nanti kalau standar ya bisa 3 tahun. Jadi bangun gedung perkuliahan 3 lantai misalnya ya, ya itu paling 3 tahun itu. Nah, itu kan masuk strategis. Nah, yang bisa begitu siapa? Ya berarti top pimpinan. Kalau Koprodi ya tidak bisa bangun gedung. Ya nggak boleh berpikir ke sana. Kalau mau usul ya usul saja, tapi yang nanti yang yes or no itu ya jajaran dekanan. Ya, buat lapangan olahraga itu dekanan. Buat gedung untuk mahasiswa seperti gedung Anda yang baru itu 3 lantai, itu dekanan. Ya, Koprodi, Kaleb tidak bisa begitu ya, nggak bisa membuat keputusan seperti itu. Nah itu level strategis. Kenapa kok butuh gedung? Ya berarti kan pasti ada dari kinerja FTP itu yang kurang yang mana, atau dari fasilitas itu yang kurang yang mana, itu kelihatan semua oleh top manager. Jadi kurang itu dengan alasan ya, bukan misalnya Anda melihat kurang itu ya bisa saja, tapi Anda kan tidak punya naskah akademiknya, kan tidak punya ya, proposalnya itu loh ya, sampai ngomong kurang itu kan harus ada backgroundnya, kayak ada membuat proposal itu kan tidak ada karena nggak ada datanya.
Tapi kalau Pak Dekan kan ada datanya, perkembangan mahasiswa dari tahun ke tahun, gitu ya, perkembangan kegiatan mahasiswa begini, potensi kegiatan mahasiswa di luar kampus begini, ya toh, terus ruangan yang tersedia begini, akhirnya kurang, ya berarti datanya itu kan ada. Itu namanya naskah akademik, ya. Atau misalnya kita menyebutnya itu ya kayak proposal, ya, proposal. Ini masih contoh lah ya. Stakdigmat 9. Kalau contoh misalnya level operasional yang tadi ya, kayak kita itu ya, termasuk KTP online ya, pelaporan pajak, perizinan absen ya, macam ya. Level pengetahuan selain otomasi tadi apalagi nih? Sistem perkantoran ya, perkantoran ya tadi kan ya, sama kan perkantoran dengan yang tadi. Otomasi itu kan juga perkantoran. Nanti Anda lihat sendiri ya, hampir sama semuanya. Ini tambahan saja informasinya. Jadi sekarang kita masuk ke khusus tentang sistem informasi manajemen. Kalau sebelumnya kan tentang sistem informasi ya, jadi umum ya, information system. Jenis-jenisnya ada beberapa itu ya. Nah sekarang MIS itu bagian dari sistem informasi. Jadi MIS sendiri itu salah satu jenis dari sistem informasi. Ya. Nah sekarang kita cek apa toh MIS sendiri itu apa. MIS is an integrated computer based user machine system. Jadi apa? Jelas di sini ya, integrated computer based. Ya, berarti sistem antar pengguna dan mesin. Jadi mesin, ya, sistem informasi itu mesin, komputer. That provides, ya, yang menyediakan information for supporting operation and decision making functions. Jadi supporting operation berarti ya semua informasi untuk mensupport operasi dan pengambilan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Pasti manajer. Bukan kayak kita bukan pengambil keputusan. Ya, jadi mengapa Anda bisa mengakses? Karena diperlukan untuk supporting operation. Mengapa saya bisa mengakses? Karena diperlukan untuk supporting information. Supporting operation. Ya. Siapa yang mengoperasikan? Ya berarti manager. Manajernya itu siapa yang tadi itu? Ya sudah saya sampaikan tadi. Nah, atau definisi menurut yang bawah Lucy ya. Jadi definisi ini saya ambil dari buku teks yang saya bawa itu ya, perancangan sistem informasi. MIS is a system using formalized procedures. Ya. Sistem menggunakan prosedur formal ya. To provide management. Ya. Management itu berarti ya mengambil keputusan. At all level. Mulai dari top until operational ya. With appropriate information, dengan informasi yang sesuai, based on data ya, from ya, jadi berbasis data ya, informasi diolah ya dari data both internal and external sources. Jadi dari sumber-sumber internal UNED sendiri maupun luar ya, kadang-kadang UNED kan menjaring data dari luar juga. Misalnya apa? Ya kebijakan regulasi dari Dirjen Dikti, dari Kemendikbud itu semua dari luar. Itu bukan UNED, tapi dia bisa mendrive UNED.
bisa. Misalnya anggaran itu di-drive dari Jakarta, atau penggunaan dana SPP dari mahasiswa itu di-drive dari Jakarta. Nah, itu dari luar. To enable them to make timely and effective decision for management function. Ya, management function. Ya, jadi yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan-keputusan secara cepat dan efektif. Untuk apa? Untuk apa? For planning, directing, controlling activities. Itu namanya apa? Untuk kebutuhan fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen itu kan planning, actuating, ya dah. Planning, organizing, actuating, controlling gitu ya, menurut John Terry itu ya, dan macam-macamnya itu ya. Jadi menurut John Terry, menurut siapa gitu ya, itu fungsi manajemen. Jadi MIS itu memang digunakan oleh manajer untuk melaksanakan fungsi manajemennya, bisa merencanakan, ya tak? Bisa mengorganiskan, ya. Bisa memonitor, ya tak? Melakukan evaluasi, ya itu fungsi dan seterusnya ya. Nah, Anda bisa lihat skema dari MIS ini. Jadi MIS itu macam-macam. Kalau di mana organisasi bisnis ya, agroindustri misalnya ya ada fungsi apa ya, marketing ya, itu kan menurut division ya, function ya, fungsi-fungsi divisi atau departementalisasinya. Ada marketing, ada finansial, ada manufacturing, ada bagian order ya. Dan semuanya ini membutuhkan data. Datanya diambil dari mana? Ya dari ini, transaction processing system. Nah, TPS ini ada yang berdiri sendiri, ada yang dia menjadi bagian dari apa ini, subsistem ini. Misalnya dia bagian dari marketing management information system ya, misalnya data-data harga pelanggan ya, itu bagian dari sini. Finansial ya, orang-orang di departemen keuangan ya biasa tuh input data-data ya, data-data biaya-biaya gitu ya, variable ya, overhead ya, kan biasa. Nah, semua data yang diinputkan nanti itu akan dikumpulkan, diorganisir di dalam yang namanya database. Nah, di sini kita kenal sebagai DBMS, Database Management System. Ya, Database Management System. Semua data ada di situ. Ya kayak tadi servernya UNED tadi, semua data ada di situ. Kalau datanya banyak sekali ya, kita bisa menyebutkan sebagai big, tanda kutip ya, big data. Big data. Ya, big data. Nah, big data itulah yang nanti akan didistribusikan ke masing-masing subsistem. Maka bagaimana kita bisa mengkolek dan mengorganisir data yang sebanyak itu keunggulan. Ya, data bisa banyak, tapi kalau nggak bisa diorganisir, ya tetap nggak bisa diakses. Datanya numpuk, ruwet gitu ya, nggak bisa diakses. Sama saja kita nyatet terus ditumbuki, kemudian ketika dibutuhkan bingung, catatan saya di mana ya, kayak gitu. Jadi ya sia-sia, pernah nyatet tapi nggak bisa dicari catatannya ada di mana. Ditumpuk gitu ya, ini di tas atau di mana, atau di lemari, jangan-jangan ketinggalan di kampus ya, nggak jelas. Ya sama, database juga begitu. Maka kalau Anda belajar di BMS itu nanti akan diajari secara sistematis bagaimana mengorganisir data. Misalnya
misalnya apa? Ya Anda belajar Access, ya Microsoft Access atau MySQL. Ya, biasanya dengan PHP itu ya apa? Exams itu ya. Anda belajar MySQL bagaimana tahu membuat primary keys, membuat primary keys, sehingga kalau misalnya ada kuncinya itu dia bisa menelusuri semua data. Misalnya kita itu kan punya primary keys ya, punya kunci primer apa? NIK ya, jadi NIK Anda itu merupakan kunci untuk menelusuri seluruh data Anda. Gampang ya, data-data pribadi Anda itu ada di kuncinya di NIK itu. Jadi kalau misalnya dimasukkan NIK Anda, dia bisa mengakses data apa saja, pendidikan, kesehatan, keuangan ya, data pribadi termasuk ya. Kalau nomor telepon kan bisa ganti-ganti ya, tapi kalau NIK nggak bisa ya. Jadi Anda kan hampir tidak punya rahasia kalau misalnya data Anda itu sudah tersimpan, siapapun bisa mengambil ya, kecuali kalau diprotek, jadi ada security-nya yang bagus sehingga tidak semua orang bisa mengakses. Nah, data-data perbankan itu kan semuanya secure, data kesehatan juga secure ya. Tapi kalau ada orang yang bisa membuka sistem keamanannya itu ya bisa diambil datanya. Banyak hacker itu ya, banyak hacker bisa itu membobol ya. Jangankan kalau data kita, data yang data yang ada di Pentagon aja bisa dibobol ya, yang desain pesawat aja bisa dicuri. Padahal itu security-nya kan berlapis itu saja bisa dibobol ya. Jadi itu big data. Jadi sekarang itu di era informasi yang begitu pesat itu, siapa yang menguasai data maka dia yang akan menang gitu ya, perusahaan itu akan menang ya. Misalnya data-data pasar itu kan big data, perilaku konsumen ya. Konsumen itu sebenarnya perilakunya gimana, senangnya produk apa ya, senangnya produk apa. Jadi ada data-data yang itu penting untuk strategi pemasaran ya. Itu bisa diambil ya. Sekarang kan dengan adanya sosial media itu kan bisa ngambil data-data yang berhubungan dengan perilaku konsumen ya. Chatting Anda tentang beragam produk itu kan bisa deteksi, bisa diambil itu. Misalnya berapa orang yang menuliskan produk ini kan tinggal diakses saja dan itu bisa terbuka itu. Ya, ada brand ini coba, ternyata semua orang membicarakan brand ini ya. Nanti dipelajari brand ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau ada perusahaan ngancam kita misalnya, brandnya ini dilihat di media sosial, nggak ada yang membicarakan, cuma 2%, berarti nggak bahaya. Ancamannya itu tidak bisa dipertimbangkan karena mereka sebenarnya tidak bisa apa-apa. Tahu itu ya, itu namanya big data ya. Semua jaringan ada ya, bisa diakses itu ya. Nah, terus rule of MIS. The rule of MIS in organization can be compared, dapat dibandingkan ya sebagai jantung di tubuh kita gitu ya. Jadi MIS itu bagikan jantung. Informasi is the blood ya, bagikan darah ya. Ini kan kalau sistemnya itu jantung, berarti
informasinya itu darah. Jadi kalau kurang informasi ya kurang darah, nggak bertenaga gitu ya, nggak bertenaga. Terus kalau nggak ada MIS ya darahnya nggak ada yang mendistribusikan, nggak lancar, ya bahaya, mandek ya. Nah, nanti kalau sudah begitu ya nggak bisa apa-apa, udah berhenti. Itu sebegitu pentingnya MIS di era sekarang. Jadi semua organisasi pasti punya MIS dengan berbagai kompleksitasnya. Ada yang sederhana, ada yang kompleksitasnya tinggi. Jadi mau nggak mau Anda sekarang kan berada di generasi ini ya. Umur Anda masih 20-an tahun. Masih ada 60 tahun lagi atau paling nggak 50 tahun lagi lah. Nanti akan melihat banyak perkembangan zaman itu kayak apa. Jadi mau nggak mau Anda harus belajar. Masih banyak waktu untuk belajar informasi. Walaupun nggak pakar karena Anda bukan belajar secara khusus seperti teman-teman di ilmu komputer ya, tapi Anda kan harus tahu juga. Ya, sedikit-sedikit harus tahu. Paling nggak tahu lah, misalnya bagaimana mendesain informasi, mendesain. Walaupun nanti implementasinya pakai programmer, tidak apa-apa, karena kalau sudah kompleksitasnya tinggi ya susah memang. Harus ada orang yang benar-benar tuh kerjanya ya hanya itu, programmer itu pekerjaannya ya hanya itu. Yang utak-utak coding, biasanya hafal dia. Sekarang nggak bisa pelajari terus besok iya, Anda nggak bekerja yang lain ya. Kalau misalnya ada kerjaan lain nggak bisa ya. Nah sekarang Anda mumpung ini ya, mumpung masih kuliah di semester 5 itu mumpung itu, kalau orang itu masih muda sekali itu. Anda tertarik enggak seperti itu? Saya nggak tertarik Pak, saya mau tertarik jadi wirausahawan. Terserah, nanti wirausahawan juga kalau punya perusahaan juga harus punya sistem informasi. Masa Anda nggak bisa mendesain misalnya, saya pengennya sistem informasi saya itu begini loh, gini. Nah kan Anda bisa begitu, bisa ini bisa begini kok ini. Nah, ini bisa terhubung begini misalnya ya. Nah, Anda bisa membuat desain umum. Nah, nanti yang ngerjakan biar programmer. Karena Anda tidak punya waktu untuk itu, Anda harus mencari mitra bisnis ya, mencari sumber daya potensi bisnis yang lain. Jadi Anda nggak sempat untuk membuat program, tapi Anda bayari orang, nggak apa-apa, tapi desainnya Anda bisa ya, tahu tentang security sehingga sistem informasi Anda tidak mudah dibobol oleh perusahaan lain ya, atau gitu lah ya, tahu bisa begini sehingga bisa efisien di dalamnya itu ya. Paling tidak itu modal Anda ya, modal Anda. Kecuali kalau memang sudah pengen jadi developer program ya, Anda ya harus fokus ke sana, harus banyak kursus ya, bukan hanya latihan tapi kursus, karena ada kurikulumnya. Kalau kursus Anda pasti bisa ya. Kalau kursus tertarik akhirnya belajar pasti bisa. Cuma belajar coding aja ya kayaknya sulit, tapi kan ya kalau setiap hari ketemu ya jadi biasa ya, jadi mudah juga ya karena setiap hari ketemu. Nah kemudian fitur-fitur di dalam MIS itu ada itu ya, timelines ya, jadi harus tidak banyak memakan waktu ya, jadi kalau dioperasikan itu ya cepat, tidak lemot, tidak time consume. Nah, kemudian akurat ya, akurat itu artinya pengolahan datanya itu benar ya, menggunakan metode yang benar, prosedurnya benar. Kemudian
kemudian konsisten. Konsisten itu artinya hasilnya itu dengan beragam apapun data yang masuk itu kesimpulannya benar. Kalau ya, jadi tidak begini loh ya, tidak begini. Misalnya ketika ada data-data ekstrim yang kita masukkan itu hasilnya jadi aneh, itu gak konsisten namanya. Kalau kita masukkan data yang bagus, hasilnya bagus. Begitu kita masukkan data yang aneh, hasilnya juga aneh. Nah, itu namanya gak konsisten. Ya, tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nanti dia belum valid. Terus completeness, jadi bisa menyediakan banyak informasi. Ya, itu tadi. Dengan completeness itu membuat manajer itu bisa punya kecerdasan. Ya, ada sisi pandang yang lebih dari satu dalam menyajikan informasi, sehingga orang itu intuisinya itu keluar. Oh iya iya ya. Jadi kalau misalnya informasi ya sesuatu itu dipandang dari satu sisi, misalnya dari atas saja, karena kan berbeda keputusannya. Kalau misalnya orang itu memandang dari atas, samping kanan, samping kiri, depan belakang, dilihat dari atas kok kayak ini, tapi begitu dia dari samping, oh kok ya kayak ini ya ternyata ya. Dilihat dari yang lain, si lain, oh kok kayak begini. Nah, itu namanya completeness. Jadi tidak hanya fitur saja ya, fitur juga masuk bagian dari completeness ya, tapi yang lebih penting itu ya menyajikan informasi dari beragam beragam sisi. Kemudian yang terakhir itu relevan. Jadi relevan itu berarti sesuai dengan kebutuhan, berarti datanya harus diupdate ya, perlu ya, harus bisa diupdate lah ya. Nah, itu bisa ngupdate otomatis atau harus melalui input ya. Nah, terus kemudian tujuan dari SIM apa? Sistem Informasi Manajemen, yaitu menginfo manajemen, membantu manajemen manajer untuk membuat keputusan ya di dalam organisasi mereka. Itu saja intinya ya. Nah, kemudian elemennya MIS itu sama dengan elemen sistem informasi. Ya, jadi butuh hardware, software, kontrol, database, people, telecommunication, dan network. Sama persis. Ya, nggak ada perbedaan di sini. Nah, kemudian outputnya dari MIS apa? Nah, ini output. Jadi output itu apa? Output itu segala yang keluar dari sistem. Itu namanya output. Yang input itu segala yang dimasukkan ke sistem, itu input. Anda memasukkan apa ke SIM itu? Diminta memasukkan apa? Nama, tempat tanggal lahir. Nah, itu dokumen pribadi, itu input. Anda masukkan input. Suruh apa? Foto, ya itu berarti input, misalnya face detector atau menggunakan sidik jari, pemindai itu ya. Itu input semuanya. Ya, tapi kalau output ya berarti yang keluar. Ada dokumen, dokumen apa saja, ya pokoknya dokumen. Yang keluar itu apa? Ya, ya. Bentar ya, maaf. Minum tadi ya. Nah, berarti kalau output itu ya segala sesuatu yang keluar. Nah, bentuknya ya laporan, ini input ya. Ada yang apa output ya? Ada yang laporan dalam bentuk matrik. Ya, ada yang grafik. Ya, semuanya output. Terus benefitnya apa? Keuntungannya apa?
yang jelas ini it improve personal efficiency, meningkatkan efisiensi, harus lebih efisien ya, misalnya efisiensi waktu lebih cepat ya, lebih cepat ya, apapun misalnya transaksi dengan pelanggan itu kan tidak perlu ketemu di loket gitu ya, bisa jarak jauh ya, komunikasi antara personal di organisasi juga bisa lewat sistem ya, misalnya tanda tangan itu bisa elektronik tuh ya, bisa ada yang ada di sistem itu. Jadi misalnya sudah melalui beberapa tahapan verifikasi personil, langsung tanda tangan pimpinan itu di sistem saja, nggak perlu personelnya itu ikut naik turun ya, jadi lama harus antri ya kan. Nah, jadi antrinya ya biar di sistem saja. Kemudian itu ya yang kedua, problem solving ya, speed up the progress of problem solving. Jadi cepat untuk membantu penyelesaian kalau ada permasalahan. Terus facilitate interpersonal communication ya, itu jelas ya, komunikasinya lebih mudah. Kemudian promote training and increase organizational control, jelas ya. Jadi kalau ini kayaknya sudah nggak ada pertanyaan nih ya, jadi banyak manfaatnya, tidak hanya efisiensi saja tapi sampai ke learning or training ya, jadi bisa untuk pelatihan ya, promote learning or training. Terus macam-macam ya, ini banyak ini ya. It generates new evidence in support of decision. Jadi bisa menemukan fakta-fakta baru ya, yang mensupport keputusan. Ya, it creates competitive advantage over competition. Ini jelas ya semuanya. Nah, kemudian ini salah satu ya diagram tentang ini function ya, functional aspect. Jadi ini sama kayak tadi. Jadi untuk organization function itu kan macam-macam, ada financial, accounting, marketing, human dan sebagainya. Ya. Ini semua menggunakan database ya, sumber yang sama, database yang sama. Nah, database ini dikolek dari aktivitas operasional, transaction, processing system. Nah, gini aja, kemudian mengeluarkan report atau output. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini bisa Anda baca ini. Nah, sama kan ya? Nah, kemudian kalau misalnya MIS itu dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah problematika khusus, maka bisa dikembangkan menjadi DSS atau expert system. Ya, bisa. Ya, digandeng, diintegrasikan maksudnya ya. Jadi di dalam MIS itu kalau zaman sekarang itu sudah ada DSS-nya. Ya, sudah ada DSS-nya ya. Misalnya saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan di sini contohnya. Benar. Dek, dikecilin deh. Ini dikecilin apa itu? Ah, sudah.
misalnya ini ya. Nah, misalnya ini diintegrasikan dengan DSS. Nah, DSS itu siapa? DSS itu yang menggunakan adalah manager. Jadi kayak kita yang di level operasional itu tidak ada DSS-nya. Karena kita hanya input data saja. Misalnya ini mau dibuat ganti ya usernya misalnya dari common user menjadi pengambil keputusan. Nah, ini bisa misalnya ya. Nah, tadi bisa diintegrasikan dengan DSS. Anda bisa lihat misalnya ada menu DSS di sini. Bukan hanya namanya, tapi memang kebutuhannya untuk DSS, ya. Nah, kalau diklik hasilnya apa? Nah, jadi misalnya kita bisa mengetahui banyak informasi di sini. Ya, misalnya beban mengajar, ya. Nah, ini apa ini? Tidak diakses. Misalnya ya. Nah, jadi Kaprodi itu bisa mengakses beban mengajar semua dosen, ya, di FTP. Sehingga kalau misalnya dia butuh dosen di FTP untuk mengajar di prodinya, dia akan lihat bebannya, siapa yang bebannya masih dikit ini. Nah, nggak bisa nolak ya, nggak bisa nolak ya. Oh, ini yang sudah banyak siapa? Nah, yang masih sedikit siapa? Misalnya Mbak Sony misalnya ya, kita lihat ini isinya apa. Nah, cocok enggak misalnya? Ya, cocok enggak beliaunya kita rekrut? Karena ini adalah track recordnya. Oh, kuliah-kuliahnya ini. Padahal kita butuh dosen manajemen pemasaran, nggak cocok ya. Nggak cocok ya. Berarti jangan ngambil Pak Sony. Walaupun dia itu bebannya dikit misalnya ya, tapi dia nggak track recordnya nggak cocok dengan yang. Nah, itu namanya DSS ya, di dalam apa itu sister kita itu seperti itu. Ada DSS yang dilengkapi dengan apa itu metode, sehingga langsung bisa menelusuri dia. Kalau ini belum ya, itu namanya kecanggihan ya. Ada DSS itu levelnya juga macam-macam. Ada yang DSS seperti SIM itu ya, ada yang DSS beneran ya. Jadi memang itu ya bisa memberikan banyak alternatif. Kalau ini kan enggak ya, jadi kan ini kan enggak secanggih itu. Misalnya kita butuh misalnya halo ya, misalnya kita butuh dosen yang berkualifikasi mikrobiologi, kita ketik saja, nanti keluar dosen itu dengan beban yang kurang dari misalnya berapa. Nah, itu lebih canggih lagi. Kalau ini enggak, masih ngeklik satu gini ya, nah, masih kurang canggih ya, masih kurang canggih. Tapi itu ya, itulah ya. Ya. Jadi ya biasa di dalam apa sistem informasi itu ya, perbedaan dari kecanggihan sistemnya itu berbeda ya, satu sama lain itu ya umum saja. Nah, kalau misalnya nanti Anda jadi developer, ini terlalu lama ini. Kalau ngeklik satu-satu gini ya, kalau dosanya cuma 30 lah, kalau dosanya 100 misalnya atau 200 kan susah kita ya. Makanya harus dikembangkan. Nanti mungkin sistemnya itu akan diupdate ya, ketika volume pekerjaannya itu semakin tinggi ya, sistem itu perlu updating. Kita perlu namanya sistem development, pengembangan sistem. Oh, ini nggak cocok lagi gini.
apalagi kalau dosen Pancasila misalnya ya, dosen Pancasila itu kan ngajarnya seluruh UNED. Nah, berapa ribu mahasiswa, mahasiswa baru aja 8.000 misalnya, berapa kelas itu misalnya, ya berapa kelas, 8.000 itu harus dapat Pancasila semua, berapa kelas. Nah, kalau satu kelas isinya cuma 40, ya Anda bisa berpikir itu 8.000 dibagi 40 itu berapa, ya kan, jadi 200 kelas. 200 kelas itu butuh dosen berapa, ya, terus dosennya di mana saja. Maka Anda bisa ngecek dosen yang punya kualifikasi untuk mengajar Pancasila, biasanya sudah pernah dapat dia pelatihan dosen ya. Misalnya begitu diklik keluar yang pelatihan misalnya cuma 40 dosen ya, cuma 40 dosen. Nah, Anda lihat dosen yang 40 itu sudah punya beban yang melebihi ya dengan apanya itu standarnya atau belum. Kalau misalnya sudah, nah, kalau ya misalnya sudah banyak yang berlebih bebannya, berarti kan misalnya tinggal 25 dosen, ya kan bingung kan. Ini nyari yang kelebihan dosennya lagi di mana ini. Nah, jadi itu perlu seperti itu ya. Itu perlu DSS. Oh, kalau begitu dosen Pancasila itu nggak boleh ngajar banyak mata kuliah yang mata kuliah prodi ya, karena dia harus ngajar banyak kelas ya, untuk mata kuliah dasar umum misalnya. Berarti kan perlu DSS itu ya. Berarti nanti dia kan akan akan merencanakan kegiatan berikutnya ya kepada pimpinan yang di atasnya saja. Siapa yang perencanaan dosen itu? Kan berarti kan diwarek, berarti ya, diwakil rektor. Atau misalnya ya perlu dilatih lagi, nggak usah dibatasi tapi perlu dilatih lagi banyak dosen untuk itu. Itu namanya DSS ya. Jadi ada kebutuhan khusus yang 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 diperlukan, tidak hanya sekedar informasi untuk rutin ya operasional, tidak hanya rutin ya. Kalau yang dosen yang Anda itu kan rutin saja ya, rutin biasa ngajar ya, ini jadwalnya ya, ngajar pakai online ya, itu rutin. Ini jurnalnya ini ya, ini hasil nilainya, itu rutin saja. Udah ya. Jadi ini bisa dikembangkan menjadi DSS atau expert system. Nah, ini kalau expert system masih jarang karena ini memang mahal ini expert system ini ya. Sama ya, ini sama-sama semuanya deh. Jadi ini kan model ya, model sistem itu kan tidak selalu sama. Ada yang seperti ini ya tadi ya, ada yang seperti ini ya. Nah, ada yang seperti ini. Jadi kan model-model ini dikembangkan ya oleh banyak organisasi dalam rangka mencapai itu tadi, sistem yang benar-benar ya tadi ada akurat ya, ada relevan untuk mencapai itu. Jadi karena kondisi di perusahaan itu berbeda, kebutuhannya juga berbeda, sehingga desainnya juga mengikuti ya, desainnya juga mengikuti. Ya, saya kira itu ya untuk pengantarnya, termasuk pengantarnya. Kalau ini sudah selesai, nanti kita lanjutkan kepada materi selanjutnya ya, tentang pengembangan sistem. Nah, kita sudah mulai masuk itu ya. Nah, sebelum kita ganti materi, ada pertanyaan ya, coba sebelum. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi pengembangan sistem ini seperti yang
tanyakan oleh Mas Tualang tadi. Jadi pertanyaannya dia sudah kesini tadi ya. Kalau nggak cocok gimana Pak? Ya, nggak cocok ya. Ini nanti ya salah satunya. Jadi kita bahas dulu ini ya, pengertian dari metodologi. Jadi pengertian dari metodologi. Jadi metodologi itu ya kumpulan metode, ya kumpulan prosedur, kumpulan aturan atau sistematika yang akan digunakan sebagai pedoman what and how must be do ya selama sistem development itu apa. Jadi banyak metode, banyak prosedur, banyak aturan atau sistematika yang digunakan sebagai pedoman apa dan bagaimana yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem. Nah, itu metodologi ya, beda dengan algoritma sebenarnya ya. Jadi kalau metodologi itu kumpulan dari prosedur, jadi prosedurnya banyak. Tapi kalau algoritma itu urut-urutan dalam prosedur. Nah, jadi satu prosedur itu karena banyak urut-urutannya ya, itu algoritma namanya. Ya, jadi dalam pengembangan apa itu sistem ya itu istilah ini sering muncul buat algoritmanya. Ya, berarti buat urutan. Ya, misalnya algoritma pemecahan masalah ya buat urut-urutannya bagaimana masalah itu akhirnya bisa dipecahkan, mulai dari mana dulu, itu algoritma ya. Terus sistem perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena nah ini tadi, jadi perlu di repair atau di change sekalian ya, karena adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Masalah ya kayak tadi nggak cocok Pak, nggak cocok itu karena apa? Karena hasilnya yang ngaco atau memang tidak sesuai dengan misalnya apa pertumbuhan organisasi, sudah jadul misalnya ya, sudah. Jadi kalau HP gitu sistem operasinya sudah ketinggalan, Androidnya masih versi 4 padahal sekarang sudah versi berapa ya. Nah itu ya, itu namanya tidak sesuai dengan perkembangan. Nah, ada yang tidak sesuai dengan pertumbuhan organisasi ya, organisasinya sudah tambah besar ya, volume transaksinya sudah berlipat-lipat kali ya, tapi sistem operasinya masih jadul ya. Nah itu perlu diganti itu SIM-nya, diupdate bisa nggak? Susah ini Pak, teknologinya lama ini. Ya sudah diganti saja gitu ya. Nah, karena ada permasalahan itu masuk ke dalam kelompok permasalahan. Yang kedua untuk meraih kesempatan, peluang, misalnya delivery ya. Kesempatan apa? Kan harus spesifik, misalnya kita lihat kompetitor kita dalam melayani pelanggannya ya, misalnya ini marketplace ya, frameworknya marketplace ya, misalnya ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli ya, Bukalapak ya dan sebagainya. Nah itu kan kadang-kadang ada yang tidak sama cara melayani satu dengan yang lain kan. Anda kan pasti pernah beli tadi beberapa itu, ada enggak perbedaan misalnya di Tokopedia dengan di Shopee misalnya, ada nggak perbedaan? Anda lebih senang yang mana? Lebih puas yang mana, belanja di Shopee atau di Tokopedia misalnya? Ya, jadi kan harus ditanya itu. Oh saya senang Shopee, coba apa kelebihannya Shopee misalnya, kan ditanya apa kekurangannya. Kalau ada yang senang Tokopedia, saya senang di Tokopedia apa. Nah, misalnya Tokopedia melihat misalnya, oh di Shopee itu kurang ini,
ada banyak komplain masalah ini misalnya ya, kemudian dicek sama dia, oh berarti kita harus ubah ini cara pelayanannya biar nggak sama dengan Shopee karena sudah banyak dikomplain, maka kita harus buat model pelayanan yang lebih memuaskan. Misalnya kalau pengembalian uang, ya itu loh, kalau agak sulit ya kan, marketplace itu kan agak sulit kadang-kadang. Nah dibuat mudah, gimana cara membuat mudah biar customer gampang membatalkan transaksi misalnya, ya customer bisa melihat misalnya barangnya itu sebenarnya itu yang dijual itu ada atau enggak. Kan kita kadang-kadang kan bingung ya, membeli barang ya masih muncul di lapaknya itu, kita beli, kita sudah lanjut transfer, ternyata barangnya kosong, kita disuruh nunggu. Mau membatalkan nggak bisa, harus persetujuan pelapaknya nggak mau menyetujui, jadi kita gantung dengan alasan misalnya waktu untuk transaksinya masih ada 3 hari atau 4 hari, jadi kita kan rugi waktu. Kan itu memuaskan atau merugikan itu bagi konsumen. Sementara mungkin marketplace lain ya itu meneliti, oh ini kelemahan dari ini nih, ini harus kita perbaiki. Jadi misalnya kalau ada pelanggan itu beli kemudian transfer gitu ya, kok barangnya nggak ada, ya toh, maka pembeli itu bisa membatalkan tanpa persetujuan pelapak. Gimana caranya? Buat sistem informasi yang seperti itu. Ya karena kadang pelapak kan ya ada nggak jujur, ngomongnya ada ternyata nggak ada barangnya kan bisa aja. Yang penting kan sudah pernah ada transaksi misalnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Uang sudah masuk aja ya, mau nggak mau kan ya pembeli harus sabar menanti lah, sabar menanti kalau butuhnya cepat yang repot kita ya. Nah itu ya, itu namanya meraih kesempatan. Produk bisa sama ya, tapi layanan beda. Layanan beda itu bisa mempengaruhi penjualan. Nah, produknya sama. Itu yang ketiga adanya instruksi. Ya ini kan karena pimpinan. Ya kalau pimpinannya ingin begini ya nggak bisa ditolak. Ya, pimpinan punya pertimbangan misalnya. Tapi kalau pimpinan ya pimpinan ya. Saya pengennya punya sistem yang seperti ini. Apalagi pimpinan itu organisasi swasta nggak bisa nolak. Apalagi owner ya nggak bisa nolak. Nah ini kan alasan sistem itu perlu diperbaiki atau diganti. Nah ini sama ya. Kemudian indikator permasalahan sistem. Nah sistem itu bermasalah, indikasinya apa? Bisa banyak ya, misalnya muncul banyak keluhan ya kayak tadi itu, sudah terlanjur beli ternyata barangnya kosong, kita suruh nunggu. Kalau 3 hari nggak ada barangnya baru disetujui oleh pelapak, kan repot itu. Ya, repot seperti itu. Ya. Jadi kita perlu otorisasi, misalnya kita punya peluang untuk ini harus ada otorisasi. Ketika pelanggan itu sudah transfer uang, maka otorisasinya adalah barang itu ada enggak. Siapa yang melakukan otorisasi? Kan bisa jadi pengelolanya. Pengelola bisa sistem misalnya, ini sudah ada transfer masuk, tunjukkan barangnya. Nah, gitu. Misalnya kalau ditunjukkan ada barangnya baru dikirim, ya, baru dikirim ke pelanggan tersebut. Akhirnya baru bisa. Nah itu harus dibuat. Kalau misalnya kok berbohong ya kasih penalti saja ya, kan bisa kan pengelola memberikan penalti kepada pelapak yang tidak jujur. Misalnya
mesin memberikan secara otomatis misalnya rankingnya jadi 1 misalnya, atau pakai tanda jempol ke bawah, kan jadi berapi kalau udah begitu. Atau kalau dia dapat bintangnya dihilangkan untuk sementara waktu. Nah itu kan penalti namanya. Nah kalau supplier ya supplier sudah dapat begitu ya jadi repot ya kan ya, bisa nggak dapat pelanggan lagi. Nah jadi itu harus ada otorisasi, itu muncul keluhan ya, berarti sistem perlu dipercanggih. Yang kedua, pengiriman barang yang tertunda ya, ini biasanya berkaitan dengan invoice ya. Kenapa barangnya kok lama diterima pelanggan ya, misalnya birokrasinya terlalu panjang ya, jadi untuk mengeluarkan barang dari gudang itu tidak bisa cepat karena mungkin rantai otoritasnya itu terlalu panjang ya, terlalu banyak dicek, takut ini kurang, takut ini nanti salah gitu. Jadi itu ketakutan itu penting, tapi kalau berlebihan ya jadi itu telat ya. Atau misalnya orangnya kurang ya, bisa jadi gitu ya, sehingga membuat invoice saja lama, itu juga bisa ya. Nah, itu bisa jadi dari sistem informasinya. Terus pembayaran terlambat, waktu yang berlebihan ya, produktivitas yang rendah, ya itu urut-urutan saja itu ya. Kalau semuanya sudah bermasalah ya produktivitasnya rendah. Nah, ini menjadi indikasi kalau sistem informasi itu perlu diupdate, diperbaiki ya. Nah, peningkatan yang diharapkan dalam pengembangan sistem itu adalah satu, peningkatan performa ya, lebih cepat, lebih apalagi akurat ya, lebih itu ya, lebih cepat, lebih akurat ya. Terus kualitasnya juga lebih bagus ya, ini yang akurat tadi ini ya, kualitasnya itu lebih bagus, lebih akurat informasinya. Terus menggunakan sumber daya yang lebih rendah, jadi ekonomi. Jadi kan biasanya ya sumber daya rendah ya benefit meningkat ya, misalnya lebih murah ya, tidak perlu banyak orang karena sekarang sudah ada sistemnya. Nah, terus bisa melakukan kontrol secara lebih bagus, detection and prevention, bisa lebih efisien ya. Mean of resource use ini sebenarnya sama dengan ekonomi. Kalau ekonomi itu titik beratnya pada benefit, kalau efisiensi itu adalah minimal resources tapi menghasilkan output yang sama atau lebih tinggi, itu namanya efisien gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan ekonomi, hampir sama ya, tapi tidak plek. Jadi kan ekonomi itu orientasinya benefit, kalau efisiensi kepada minimalisasi penggunaan sumber daya dengan output yang sama atau lebih. Kemudian di layanan, nah ya kalau disingkat apa, PIECES ya, Pisces ya, Pisces kayak bintang aja, bintang ya, bintang kehidupan. Ada yang Gemini, ada yang Pisces. Nah ini Pisces ini, jadi peningkatan yang diharapkan dalam pengembangan sistem itu singkatannya ya Pisces itu. Jadi harus ada peningkatan performa, kualitas, ya, kontrol, manfaat, layanan itu harus ada. Jadi enggak membuang-buang uang tok ya. Teknologinya dipercanggih tapi manfaatnya kok sama, performanya kok ya sama. Ya, berarti tidak perlu berarti ya. Ya cuma gaya-gayaan tok aja itu kalau gitu. Misalnya ini Pak, sekarang berbasis Python Pak anunya, sistemnya. Tapi apa kelebihannya? Nggak ada ya, nggak usah, karena kerenan aja kalau gitu ya, berarti nggak perlu karena itu mahal ya. Terus secara sederhana langkah-langkah untuk mengembangkan sistem informasi itu hanya terdiri dari dua, sistem analis dan sistem development ya, cuma dua itu. Jadi sistem analis itu mendapatkan gambaran ya bagaimana sistem itu bekerja.
masalah-masalah apa saja yang ada dan tujuan sistem itu analis. Jadi misalnya gini analis itu, dia bisa menentukan kebutuhannya apa tuh, organisasi ini butuhnya apa. Nah, dia identifikasi itu kebutuhannya apa, terus tujuannya apa. Jadi antara kebutuhan dan tujuan itu tidak selalu sama. Tujuan itu kan sudah di state oleh organisasi, ya, ada namanya tujuan strategis itu kan. Tapi sekarang butuhnya apa untuk mencapai tujuan itu? Nah, itu namanya kebutuhan. Terus kalau ada masalah misalnya selama ini, masalahnya apa? Ya, misalnya apa? Keterbatasan sumber daya misalnya, yang masih begini, terus gini ya, itu masalah. Jadi ada kebutuhan, ada tujuan, ada masalah. Maka sistem analis nanti dia bisa mendapatkan gambar, oh berarti nanti kalau ini mau mengembangkan sistem informasi itu harus seperti ini sistemnya. Itu namanya gambaran bagaimana sistem bekerja. Sistemnya ini harus seperti ini. Nah, baru kalau gambaran sistemnya itu sudah ada desainnya, maka dilanjutkan dengan langkah sistem development. Maka kita buat yang baru berdasarkan gambaran tadi ya. Nah, berarti ini lebih spesifik kalau sistem development. Ya, lebih spesifik. Maka di situ masih tertulis cara kerja sistem yang baru, permasalahan dan tujuan. Karena apa? Ya karena untuk masing-masing tahapan yang lebih sempit itu punya tujuan khususnya. Ya toh? Begitu. Jadi misalnya yang dibuat sistem analis itu adalah gambaran umum ya, sistem itu bekerja. Kita butuh sister misalnya ya, sistem informasi terpadu kayak UNED gitu ya, yang nanti bisa begini punya apa itu, punya kelebihan ya, sistem yang adaptif ya, sehingga dia bisa diintegrasikan dengan sistem lain. Itu namanya gambaran. Nanti kalau bekerja bisa begini kan, dia bisa membuat itu DFD-nya ya. Kemudian setelah itu mau diimplementasikan kan punya misalnya, oh untuk e-learning misalnya tujuannya nanti apa ya, maksudnya begitu. Untuk si jamu, untuk pengendalian mutu itu butuhnya apa, sistemnya tujuannya apa. Nah, kalau mau membuat itu harus bagaimana, itu di sistem development ya, termasuk programmingnya itu di sistem development. Nah, jadi harus begitu, sehingga itu mengurangi apa yang katanya Mas tadi ya, sama Mas Mama sampai lali ya Mas namanya ya, tualang tadi, kata Mas tualang tadi, sistem itu nggak cocok ya. Berarti kalau nggak cocok berarti ini salah di awalnya ya, salah di awalnya, di analisis sistemnya atau di sistem developmentnya. Mungkin aja sudah salah di analisis sistemnya. Nah, tujuannya apa nggak jelas, sehingga yang keluar dari sistem juga nggak jelas, nggak cocok akhirnya. Nah, ini dengan menggunakan metodologi itu diharapkan bisa menghindari itu. Jadi ada metodologi pengembangan sistem. Kalau nggak pakai metodologi mungkin aja salah ya, tapi kalau dengan metodologi kan itu bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang sistem development life cycle. Nah, jadi ini ya, ini adalah inti dalam pengembangan sistem, biar nggak salah lagi. Seperti apa SDLC minggu depan aja ya. Sudah capek nih ngomongnya. Ya, silakan sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya?